Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik lagi bersama gua Muhammad Taufik di podcast Hima KPI UIA yang terbaru. Ya, tepuk tangan. Nah, di sini kita ada narasumber yang keren banget, yaitu abang siapa bang? Perkenalkan, nama saya Haikal, ya, Baik. orang Jati Cempaka, Kampung Kemang, Jalan Masjid Raya, RT 03 RW 02 nomor 20. Terima kasih. Lengkap Ya, banget. itulah bagi. Iya udah. Abang Haikal sehat? Alhamdulillah, sehat, walafiat. Katanya waktu itu sempet sakit ya? Iya, saya pernah sakit pas ketika tahun 2021 pertengahan. Itu ketika saya semester 2 akhir dan ketika itu karena saya kurang teratur dalam mengkonsumsi makanan tentunya ya, dan makan yang aneh-aneh, akhirnya saya terkena penyakit asam lambung kronis parah sampai hampir kritis tuh kayak ya. Dan ketika itu akhirnya dilarikan ke rumah sakit, dan saya hampir ya tidak bisa keluar dari ranjang itu sampai sebulan setengah. Karena emang udah parah banget lambung saya. Ya ketika itu lagi masa COVID-nya kan, PPKM baru awal mula PPKM ya. Baru awal mula PPKM, jadi dikiranya deg-degan juga kan, kita ngerinya dikira COVID. Corona kan? betul. Apa-apa kan sekarang dijadiin penyakit corona ya? Iya, tentu. Udah dulu pas itu apa aja pasti pilek aja, batuk bisa jadi COVID ya, bisa Itu jadi masih corona. itu masih mending. Ada orang tabrakan jeger. Dibilangnya corona. Iya. Kan gak jelas ya. Ya gitu mah, mungkin hanya oknum ya. Betul. Nah, lanjut. Coba Ya. lanjut. Nah, di situ akhirnya alhamdulillah pas di rumah sakit saya tidak mengalami efek-efek apa-apa ya, maksudnya dari segi pengobatan di rumah sakit itu tidak ada efeknya, sehingga hampir upus harapan saya untuk sembuh. Oke. Karena obat nggak ada efeknya. Akhirnya ada saran dari teman ibu saya untuk berobat ke Cianjur. Apa tuh? Pengobatan akupuntur, tusuk jarum gitu. Oke. Akhirnya saya sekitaran berapa bulan di sana, bolak-balik seminggu 2 kali berobat akupuntur. Alhamdulillah bisa kembali tuh, bisa jalan seperti biasa, bisa makan seperti biasa, walaupun membaiknya bertahap ya. Alhamdulillah sampai sekarang masih di sana karena belum sembuh total, karena untuk penyembuhannya emang tahapnya lama untuk asam lambung kronis ini. Ya begitu. Dan tentunya di sini dalam ketika saya sakit itu ada kisah lucunya. Ada. Ceritain dong. Lucunya itu, jadi sebelum saya ke Cianjur akupuntur itu saya sempat ya kan, keluarga saya cerita sedikit, keluarga saya itu masih demen-demen suka-suka dan mempercayai hal-hal yang mistis kan. Karena di rumah sakit saya kagak ada efeknya atau ada hasilnya, sehingga beberapa keluarga besar saya, saudara-saudara saya mengira saya mendapat kiriman gitu. Kiriman Ya seperti ya kiriman dari orang guna-guna lah gitu kan ya. Santet lah, santet. Iya, sampai kata saudara saya bingung gitu, jangan-jangan kalau lu kayak pejabat disantet katanya gitu kan. Ya kan? Akhirnya sampai dipanggilin orang pinter 4, hampir 4 saya dikirim. 4, 3 sampai 4 seingat saya. Pokoknya yang pertama itu orang pintar, ya kita tahu orang pintar ya bahasa kasarnya dukun lah ya. Oh, dukun. Ya orang-orang spiritual seperti itu. Ya orang pintar pertama itu ya berkedok tukang urut. Oke. Datang malam-malam habis sisa, itu yang pertama. Ke kamar saya, datang ngurut-ngurut saya, ngerok saya. Ya enak sih urutan mengkerokannya, ya masuk angin keluar. Tapi masih emang namanya asam lambung. Dan akhirnya dia katanya langsung ngeluarin gaya-gaya set gitu kan. Ya gaya-gaya lucu lah itu, ya gaya-gaya menangkis, nerawang. Akhirnya katanya dipegang perut saya, dipencet. Wah, sakit juga kan karena asam lambung kronis, perut sensitif. Katanya ini saya dapat ketempelan. Katanya ketempelan dedemit kampus katanya. Buset. Iya, katanya dedemit kampusnya Jawara. Katanya
Iya, Jawara katanya demen sama saya, dedemit. Ya, aduh, itu buat saya sedih. Kenapa di kampus yang demen dedemit ya, atau jin ya, atau setan? Kenapa nggak ada cewek beneran? Iya, makanya udah hampir semester 6 ini saya nggak ada yang demen ini. Untuk temen-temen cewek yang pengen sama Haikal langsung aja ya. Iya, boleh. Calling ya. Kalau Mas nggak ada nomornya, PC aja IG Hima. Ayo lanjut. Ya lanjut, akhirnya dipencet perut saya kayak diambil barang kayak gitu kan. Katanya ada pusakanya, bendanya kirimannya dari tempelan itu. Pokoknya nggak terlihat gitu, katanya berat bendanya. Berat. Akhirnya bapak saya kan nggak percaya, emang berat pak. Ya udah, bapak saya yang orang pintar itu bilang, ya udah bapak mau nyoba megang. Akhirnya ditaruh di tangan bapak saya. Akhirnya bapak saya ngeliatin lama ngerasain. Pas ditanya berat nggak pak? Kata bapak saya enggak katanya. Maka dari itu udah diambil lagi, katanya kata orang pintarnya, wah nggak bisa, wah berarti bapak nggak bisa ngerasain katanya gitu. Akhirnya tuh diobatin, katanya ntar juga sembuh Haikal. Oh menjelang setelah diobatin itu kagak sembuh juga kan, nggak ada efek. Akhirnya dipanggil juga orang kedua. Ada lagi ya. Ini dari Pondok Kelapa katanya. Kalau ini bukan berkedok sih, emang katanya ustadz, sering ustadz di kampung lah. Ya saya emang percaya aja kan, lebih percaya yang kayak ginian kan, soalnya pakai ayat-ayat ruqyah kan. Betul. Mungkin emang saya kesetanan kali ya, namanya saya agak berandal juga kan hidupnya ya. Nah, maka dari itu udah datang saya lagi bengong karena stres akan penyakit saya, dia langsung nodong, wah ini ada jin yang di dalam nih loh. Langsung ditembak. Langsung gitu. Datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, saya jawab. Masuk ke rumah nenek saya di rumah nenek saya waktu itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wah ini udah kemasukan, ini di jin nih, ini jin. Wah langsung saya kaget kan, wah bener kali ada jin kali ya. Akhirnya saya direbahin, ditidurin, wah baru dicek, wah dipencet perut saya. Kan perut saya sensitif ya, sakit, otomatis saya teriak dong. Saya teriak sekencang-kencangnya sampai tetangga pada keluar tuh, dikiranya saya diapa-apain kan. Akhirnya karena ya perut saya sakit dipencet, saya teriak, wah ternyata sampai itu ustadznya dikiranya itu saya teriak udah bukan diri saya, udah setan. Maka ditanya, man anta etasaha gitu. Kami ditanya, saya sambil teriak, ini masih saya stat. Oh masih kamu katanya lah. Saya bingung ini bisa apa kagak sih, kayak udah berarti ya kan. Makanya dari itu saya juga bingung gitu. Akhirnya katanya dikeluarin, tubuh saya digosrak-gosrakin tuh, masukin botol, katanya ntar dibuangin di Kalimalang katanya. Abis dari itu saya disuruh mandi garam. Wah lah itu saya mandi garam, asin banget badan saya. Udah kayak udah kayak tumisan ya. Itu yang kedua. Beranjak beberapa hari kagak sembuh juga. Akhirnya manggil orang yang ketiga. Nah orang ketiga ini orangnya jauh dari Jakbar ya. Cuma ya dia katanya guru Man 6 gitu. Nah ini dia di rumah saya. Ya guru Man 6, guru sekolah negeri. Man 6 sono. Yang di Jakbar sono. Saya nggak tahu, saya di Jakarta Barat katanya gitu. Datang kamar saya ini kan juga dianggap sama keluarga saya, katanya saya punya ilmu spiritual gitu ya. Gara-gara dulu di acara sekolah keluarga saya pada kesurupan, itu orang pintarnya nggak ada yang bisa ngeluarin. Saya cuma modal baca Al-Fatihah, ayat kursi pada keluar. Jadi dianggapnya saya sakti. Makanya katanya saya bisa telepati. Katanya kata orang pintar yang Jakarta Barat itu, katanya saya udah ngirim telepati ke Haikal. Makanya datang kita udah ketemu ya. Lah saya bingung lah ketemu di mana ya. Itu udah awal udah aneh, udah curiga kan. Udah hal yang absurd gitu. Katanya kita udah ketemu ya. Padahal belum sama sekali ketemu. Iya. Akhirnya datang, wah ngeluarin gaya pose-pose itulah. Tapi tetap masih nggak ada sembuh gitu. Iya, nggak sembuh setelah itu. Masih menerawang dia, katanya wah ini Haikal kesantet katanya. Wah kaget juga kita. Siapa yang santet? Ini masih keluarga dekat, saudara dekat. Wah langsung kita curiga. Siapa nih saudara nih nyantet kita kan? Ya gitu cari-cari. Akhirnya dia ngobatin, katanya pakai telur bebek gitu kan, minta telur bebek. Itu telurnya ditekan ke perut saya. Akhirnya dipecahin, itu di dalam telur ada kelabang gitu. Itu antara bikinan apa enggak. Kalau saya punya teman bapak saya, itu katanya ada triknya. Ternyata kalau telur direndam sama cuka jadi lembek,
baru bisa dimasukin barang. Kalau dikeringin jadi keras lagi. Oh gitu. Iya, itu jadi makanya sebelum kejadian pesulap merah sama Gus Samsudin, saya udah duluan? terjadi dulu ya. Gitu. Saya udah mengalaminya duluan ya. Iya. Ya udah, pada akhirnya lu akupuntur dan akhirnya alhamdulillah sembuh. Sembuh, alhamdulillah. Oke, kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya yaitu Ya. lu kan di kampus itu yang gua lihat sebagai penghibur. Wah, iya kan? enggak juga sih. Iya. Nah, gimana sih lu bisa jadi penghibur di kampus gitu? Karena apa ya? Karena ya mungkin itu cuma sebuah bonus orang menganggap gue penghibur ya. Padahal ya gue menjadi diri gue sendiri aja gitu, entitasnya. Kagak nggak jadi orang lain ya. Kalau lucu ngomong apa adanya sehingga ya orang mungkin berpikir lucu gitu karena gue belak-belakan ya. Makanya ya divonisnya ya gue ya lucu nih Haikal menghibur ya. Kadang orang makanya saking gabutnya, saking sedihnya, Kal hibur gue dong. Padahal gue juga lagi sedih gitu kan. Entitasnya begitu. Tapi ya nggak apa-apa ya, namanya itu kan suatu hal yang plus ya. Orang menganggap kita menghibur kan berarti stigmanya ke kita berarti baik gitu. Betul. Sih. Gue bersyukur aja atas penilaian orang gue ke gitu. Ya begitu mungkin untuk masalah ya aku dianggap gue penghibur ya. Ya mungkin boleh untuk selanjutnya mungkin gue ya untuk pesan gue sih kalau untuk orang-orang ya semua orang bisa jadi penghibur untuk sesama ya. Betul. Karena hiburan itu juga termasuk hal yang komparatif gitu untuk menasehati kan. Kita tahu dalam agama ya pasti kan apa watawasobil haqi watawasobi sobri. Ya saling menasehati dalam kebenaran, saling menasehati dalam kesabaran kan. Jadi ya sebenarnya untuk menangani kasus ini ya menghibur orang, mendengarkan curhatan orang, ya menyenangkan orang itu kan emang udah kewajiban kan kita, terutama sama muslim tentunya ya kan. Ya begitu. Nah, kita langsung masuk ke inti nih, Kak. Ya. Nah, selain itu lu kan ngejabat sebagai ketua apa? Divisi apa? Divisi Litbang. Divisi Litbang, betul. Nah, menurut lu apa sih arti Litbang sesungguhnya gitu? Litbang itu diambil dari kata Litbang singkatan yaitu penelitian dan pengembangan. Betul. Ya bagi yang gua tahu yaitu divisi yang dimana mengembangkan nilai-nilai atau potensi-potensi bagi tergantung dari HMJ-nya dan juga orang-orang yang di dalam jurusannya gitu. Misalnya saya Hima divisi Litbang KPI, Komunikasi Penyiaran Islam. Berarti tugas saya sebagai divisi Litbang atau penelitian pengembangan adalah meneliti dan mengembangkan potensi dan mencari apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa-mahasiswi KPI. Gitu. Ya saya menyediakan medianya gitu. Misalnya butuh kajian atau seminar, saya lihat hasil observasinya mereka butuh apa. Kayak kemarin ngadain seminar, ngadain kajian. Nah itu kan berdasarkan dari survei kita lihat apa yang mahasiswa-mahasiswi KPI butuhin itu. Jadi ya dengan mengadakan seminar, kajian dan masih ada lain-lain ya. Contohnya ya untuk mengembangkan potensi dari anak-anak KPI, mahasiswa atau mahasiswi. Ya jadi begitu. Untuk selanjutnya mungkin masih banyak perencanaan lain ya teruntuk divisi Litbang ini untuk mengembangkan potensi. Tapi sebelum ke situ, gue mau nanya. Ada sisi dakwahnya nggak sih di divisi tentu di divisi Litbang ini di Hima KPI terutama apalagi KPI kan Komunikasi Penyiaran Islam yaitu perihal tentang dakwah. Tentu kita juga mencari nilai-nilainya dari yang ada sisi nilai dakwah gitu. Betul. Kemarin seperti kajian kerangka berpikir ilmiah. Nah di sana kan kita belajar bagaimana di mana kita berdakwah bukan hanya dengan dalil nakli kan, yaitu dalil ayat Quran atau dengan hadis. Namun juga dengan logika gitu yang bisa diterima oleh sasaran dakwah atau masyarakat yang menjadi sasaran dakwah nanti. Ya sehingga kemarin kajiannya kerangka berpikir ilmiah itu adalah mengembangkan potensi untuk mahasiswa KPI untuk bisa lebih juga memakai dalil akli dalam berdakwah atau dalam menasihati. Kan kita kalau berdakwah kan hukumnya wajib ya. Bisa dengan apapun kan, bukan nggak dengan ceramah, pidato, tapi apa dengan nilai-nilai yang kehidupan kita sehari-hari bisa kita berdakwah dengan adab kita, akhlak kita, profesi kita bisa berdakwah. Nah, seperti kajian kemarin, kita dengan esensi bukan hanya dengan dalil nakli, tapi apa? Dengan logika yaitu dalil akli. Maka tentu
khususnya di KPI ini atau Hima KPI ini pasti kami mencari kebutuhan potensi untuk mengembangkan potensi mahasiswa-mahasiswa KPI itu pasti dari sisi dakwah juga. Oke. Ya begitu mungkin bisa menjawab. Luar biasa. Sumpah divisi Litbang emang luar biasa sih. Ya, Kemarin ngadain alhamdulillah. event-event yang luar biasa, sukses lah ya. Ya. Nah, kegiatan apa sih yang menurut lo paling sukses di Litbang? Untuk sekarang seminar ya, kemarin seminar public speaking itu nggak diduga ternyata pesertanya betul. pesertanya di luar dugaan. Kita menganggap paling cuman 30 orang lah yang datang. Ternyata hampir 80 sampai tempatnya kagak muat. Ya agak sedih juga karena kemarin tempat yang lebih gede karena perizinannya dadakan untuk yang di aula itu ya akhirnya tidak bisa dipakai, akhirnya pakai gedung BI itu yang ya kapasitasnya terbatas ya. Jadi sehingga banyak yang ketika hari H itu banyak yang ingin datang gitu ikut, bisa nggak kak ya ada karena ternyata kemarin ada beberapa yang bisa masih kosong ya kita buka tetap, namanya orang pengen butuh ilmu masa kita larang ya. Betul. Tapi sempat ya terbatas kita tutup di pertengahan karena pendaftaran karena udah tidak muat karena kapasitas melebihi tempat ya 80 lebih orang yang datang itu di luar perkiraan. Maka bagi saya itu udah sebuah event yang berhasil ya karena antusias bukan dari kampus saja, dari kampus luar. dari luar ada yang sangat datang gitu untuk mengikuti seminar public speaking kemarin ya. Dan terutama itu juga termasuk hal-hal yang amat berkesan bagi saya dan juga divisi Litbang yang lain ya dan anggota Hima. Karena itu termasuk event seminar besar karena kita bisa mengundang ya sekelas yang itu. Ya itu juga kita nyari sana kemari terutama dana ya alhamdulillah tercapai. Itu bagi saya sih event yang bagi saya berkesan dan berhasil itu dan adalah sukses seminar ya. Paling sukses adalah seminar. Seminar public speaking kemarin. Nah, ada gak kegiatan sebelum reor ini yang pengen lu bikin Ya, atau udah cukup? Ada dua lagi mungkin ya lagi? sebelum reor lagi. Mungkin kegiatan nanti ada bedah film ya. Rencananya sih nanti kolaborasi sama ada dari pihak sekolah. Jadi kita kolaborasi sama siswa atau siswi nanti di sekolah lain untuk bedah film. Jadi kita sekalian bersosialisasi kan, mempromosikan kampus UIA ini. Betul. Terutama kita di komunikasi penyiaran kan tentu juga masuk dalam dunia perfilman kan. Ya maka ya itu sekalian sosialisasi, maka nanti bedah film ini akan saya usahakan berkolaborasi dengan sekolahan. Cakep. Untuk dan selanjutnya ada juga kunjungan penelitian. Jadi kita meneliti bagaimana sih orang-orang mungkin ke kunjungan ke dai atau kunjungan ke dai atau penceramah atau ulama untuk bagaimana sih retorika dakwah yang baik dan benar di masyarakat ya. Untuk mungkin itu rencana untuk selanjutnya untuk proker sebelum reor divisi Litbang ini mungkin. Semoga sukses semua yang pengen lu jalanin. Amin. Nah, ada gak pesan-pesan buat teman-teman gitu? Buat teman-teman ya banyak orang kan ya, saya dalam lingkungan saya melihat orang yang banyak sekali membenci masa lalu mereka kan. Betul. Ya, maka itu saya bilang pesan saya jangan membenci masa lalu kita karena masa lalu adalah bagian dari kita yang sekarang. Ya, banyak orang yang melupakan masa lalu tapi sedikit orang yang belajar dari masa lalu. Maka dari itu ya kapan kita bisa berubah ya? Kalau kita nggak bisa mengambil resiko, ya kita tidak bisa mencapai masa depan begitu. Mungkin itu pesan saya untuk podcast kali ini. Ya, terima kasih banyak Abang Haikal, sukses terus. Semoga sehat selalu. Ya, amin. Dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.